bertemu kodok, bertemu taman air. Ibu ingin bertanya, nanti ini PR. Dari manakah asal kodok? Dari manakah asal kodok? Dari manakah asal kodok? 7. Cebong ukuran ikan itu anak kodok. Dari manakah asal kodok? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali dengan bersama kami untuk mengulik fakta para tokoh politik, tokoh publik yang selalu saja beritanya berseliweran dan terkini di Indonesia. Kali ini kami akan mengulas berita-berita yaitu tentang Jokowi lagi. Megawati menangis karena Jokowi. Ada apakah? Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengaku sedih lantaran masih banyak orang yang menganggap dan juga menghina Presiden Joko Widodo. Padahal menurutnya Jokowi sudah berjuang keras untuk rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Megawati saat memberikan sambutan dalam peletakan batu pertama pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Besakih, di mana disiarkan melalui kanal YouTube Pemprov Bali pada bulan Agustus yang lalu. Coba lihat Pak Jokowi ya, saya suka nangis loh. Beliau itu sampai kurus. Mikir kenapa? Mikir kita loh, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, kata Megawati sembari menangis. Suara Megawati pun terdengar tercekat. Menurut Megawati, orang-orang yang menghina Jokowi itu tidak memiliki moral. Dia juga menilai mereka itu pengecut. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin, mantep dah. Saya dibully juga tidak takut kok, begitu ungkapnya. Megawati meminta orang-orang yang menjelekkan Jokowi bersikap jantan. Dia meminta mereka datang berhadapan langsung dengan Jokowi. Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jangan sembarangan, kata Megawati. Megawati juga meminta orang-orang yang selama ini mengatakan pemerintah gagal untuk datang bertemu langsung dengan Jokowi. Dia juga meminta mereka menunjukkan di mana kegagalan yang dimaksud itu. Saya sangat sedih kalau banyak orang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintah kita gagal. Saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal seperti apa. Begitu tuturnya. Lebih lanjut, Megawati juga mengatakan, di usia 76 tahun kemerdekaan, banyak warga Indonesia yang mulai berpikir egosentris dan juga syirik. Menurutnya, banyak orang yang tidak senang ketika ada orang senang. 76 tahun suara-suara dari warga bangsanya sendiri itu menurut saya seperti mulai berkurang. Berkurang terhadap perjuangan seperti api yang tak kunjung padam. Mulai berpikir egosentris, mulai melihat orang kalau orang berbahasa Arab itu syirik. Kok kalau orang senang tidak senang? Itu aneh buat saya. Menurut Megawati, jika memiliki ketidaksukaan pada seseorang, tidak seharusnya kita menghujat. Dia juga mencontohkan saat Presiden kedua RI Soeharto diturunkan dan kemudian dihujat banyak orang. Kami kebetulan dididik oleh orang tua dengan sangat luar biasa. Diajari moral dan etika. Kalau kamu tidak senang sama orang, lebih baik kamu tidak menghujat. Sudah berhenti saja, diam saja. Ketika Presiden Soeharto jatuh, orang maunya menghujat. Coba deh, boleh tanya. Saya bilang berhentilah menghujat Pak Harto. Apakah kita bukan bangsa yang berkepribadian dengan Pancasila? Masa kalau orang sudah jatuh ditimpa tangga lagi seperti ayah saya, kemana kebesaran jiwa bangsa? Begitu tuturnya. Mega Jokowi sama dengan Putin dan juga Medvedev. Belakangan ini cukup ramai diperbincangkan tentang kemungkinan diubahnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan seorang presiden di Republik Indonesia.
Tanpa Undang-Undang Dasar 45 diubahkan pun, pada hakikatnya Presiden Joko Widodo masih bisa bertahan, meski dalam kedudukan berbeda sebagai wakil presiden dengan rasa presiden. Skenario yang pernah terjadi di Rusia nampaknya dapat dijadikan rujukan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, seorang presiden di Indonesia dapat terus menjabat kedudukan itu selagi direstui oleh mayoritas rakyat pemilih, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku. Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Namun kemudian ketentuan seperti itu dianggap dapat menimbulkan masalah, antara lain karena seseorang yang sudah lama atau terlalu lama memegang kekuasaan dapat tergelincir ke arah yang tidak menguntungkan demokrasi. Sebagaimana pernah diingatkan oleh seorang bangsawan Inggris, Lord Acton, "Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely." Maksudnya adalah bahwa kekuasaan itu cenderung atau dapat membangkitkan hawa nafsu untuk menjadi korup pada diri pemiliknya, dan karenanya kekuasaan mutlak cenderung membuat korupsinya juga mutlak. Dalam surat yang dikirimkannya kepada seorang pemimpin gereja di Inggris itu, Lord Acton juga mengemukakan pandangannya bahwa great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority. Maksudnya, orang-orang yang dianggap hebat hampir selamanya adalah orang jahat, biarpun sekiranya mereka hanya punya pengaruh, bukan kekuasaan. Itulah barangkali kenapa ketika salah seorang tokoh pendiri Amerika Serikat, Benjamin Franklin, diminta oleh seorang kawannya agar menggunakan pengaruhnya dalam suatu urusan, ia pun menjawab, "Saya sama sekali tidak akan menggunakan pengaruh saya, melainkan saya akan mengemukakan alasan atau logika." Pada hemat Lord Acton, rasa moralitas seseorang menjadi berkurang bersamaan dengan meningkatnya kekuasaannya. Sebagaimana diketahui di zaman Orde Lama di Indonesia, Bung Karno praktis dalam kedudukan sebagai seorang presiden seumur hidup. Sementara penggantinya, Jenderal Soeharto, nyaris menuju ke arah sana kalau saja tidak diganjal oleh reformasi yang melahirkan semboyan anti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Korupsi dan kolusi kita ketahui dipinjam dari bahasa Inggris. Kolusi bisa juga ditafsirkan sebagai kong kali kong, sementara nepotisme punya riwayatnya sendiri. Di pertengahan abad ke-17, istilah nepotisme muncul dalam bahasa Perancis, sama seperti dalam bahasa Indonesia sekarang yaitu nepotisme. Sementara di Italia praktik tidak terpuji itu disebut nepotismo, diambil dari kata nipote yang merujuk pada keistimewaan yang dilimpahkan pada keponakan-keponakan lelaki kepala gereja Katolik yaitu paus, yang menurut sementara para pengamat pada hakikatnya bukan keponakan melainkan anak lelaki hasil hubungan gelap paus dengan seorang perempuan.